Selamat pagi untuk semuanya. Baik, untuk anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya sehat selalu. Tetap semangat dalam masa pandemik ini untuk belajar. Sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kita akan lanjut materi kita, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, kita sudah belajar penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa itu semangat? Semangat itu mengandung arti tekad atau dorongan hati yang kuat untuk mencapai tujuan. Para pendiri dulu sangat bersemangat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Lantas, patriotisme itu apa? Nah, patriotisme adalah semangat cinta tanah air, sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Paham? Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nah, adapun beberapa ciri yang menunjukkan suatu negara memiliki nasionalisme yang kuat itu adanya kesatuan dan persatuan bangsa, adanya organisasi modern yang dan bersifat nasional. Ketiga, segala bentuk perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Keempat, bertujuan untuk mendirikan dan memerdekakan negara dan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kelima, nasionalisme memiliki pikiran dan pendidikan yang berperan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, faktor pembentuknya rasa nasionalisme di Indonesia.
Sebuah sejarah dalam perkembangan nasionalisme di negara Indonesia itu termuat beberapa faktor penting guna membentuk nasionalisme Indonesia. Faktor-faktornya apa saja? Pertama, persamaan nasib. Ialah kesengsaraan yang dialami bersama-sama dilakukan oleh penjajahan negara asing yang kurang lebih 350 tahun. Nah, kedua, kesatuan tempat tinggal ialah wilayah Nusantara yang berada di Sabang sampai Merauke. Ketiga, cita-cita bersama guna mencapai kemakmuran serta keadilan sebuah negara. Keempat, adanya keinginan bersama demi mendapatkan kemerdekaan serta terlepas dari penjajahan bangsa asing. Nah, faktor para pendiri dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, memiliki semangat kesatuan dan nasionalisme. Kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Kelima, melakukan pengorbanan pribadi. Nah, yang artinya kalau yang kelima itu dia itu tidak mementingkan haknya sendiri, tidak mementingkan dirinya sendiri gitu. Paham sampai di sini? Nah, selain itu juga faktor pembentukan nasionalisme itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor objektif, itu meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Nah, kalau dikaji ke subjektif, itu meliputi cita-citanya, semangat timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional. Paham sampai di sini? Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Paham sampai di sini? Nah, Ibu ingatkan ya, para pendiri dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri dan komitmen pribadinya. Itu pertama, mengutamakan semangat kesatuan. Nah, gitu. Paham ya? Ini sampai 5 ini itu merupakan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelma kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI pada dasarnya merupakan konsensus nasional semua golongan masyarakat Indonesia yang terbangun dalam keanggotaan PPKI. Nah, sebelumnya anggota PPKI itu ada 21 orang. Setelah Soekarno pulang lagi ke Indonesia setelah menjumpai jenderal besar pada saat terbentuknya PPKI, anggota PPKI itu berjumlah 27 orang dan semuanya itu anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. Nah, dasar negara Pancasila adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham sampai di sini anak-anak? Terima kasih, salam sehat untuk anak-anak ibu, tetap semangat dalam belajar.